Perkara halusinasi. Maaf ya, si abang itu, abang lawyer Bang Pitra, nggak setuju bang sama pernyataan abang halusinasi, nggak setuju. Beli bang, abang mau bawa kemana pun juga, udah banget itu jelas nyata. Dia sendiri soalnya bilang, udah deh diperjelas aja Sandi tuh. Itu udah bukti ya bang, barang bukti itu barbuk, barang bukti dari mana? Dari videonya dia sendiri nih bang. Udah jangan ngelak lagi Bang Pitra. Nih. Sandi Soundestik lah bahwasannya Nih. yang sangat MS Law tersebut. Nih. Bahwasannya yang sangat kejam dan sangat keji itu adalah Sandi Soundestik. Nah. Ya. Nih. Sandi Soundestik ini tidak mengotori tangannya, tapi membalaskan sesuatu kejahatan melalui tangan orang lain. Anda sangat licik sekali. Sandi Soundestik. Sandi Soundestik. 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 Sandi aja lah. Nah ini Sandi ajalah, Sandi ajalah. Jelas aja. Kenapa? Marah Anda? Sementara Kena. itu kuasa hukum Isa Zega Kena kan lu? Kena kan? Sandi udah kesebut namanya, nama jelas sayang. Udah nggak bisa ngelak lagi Bang Pitra, nggak bisa ngelak Bang Pitra, nggak bisa. tidak menyetujui kesaksian dari ahli linguistik forensik tersebut. Ia menyebut jika saksi ahli tidak kompeten. Dengan sengaja ia menguji saksi ahli dengan istilah-istilah di KBBI yang dianggapnya tak sesuai. Nggak ada Bang Pitra, mohon maaf, nggak ada perkara halusinasi. Itu ada buktinya, udah jelas dia nyebut nama Sandi. Dibilang apa? Udah diperjelas aja deh Sandi. Udah nama tuh Bang. Di undang-undang kalau udah tersebut nama jelas, kecuali dibilang apa? Sandora, sandal. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Atau dia bilang, bahkan dia cuma bilang gini aja nih misalnya nih. Sandiri misalnya. Sandiri itu juga nggak bisa. Sandiri, tapi dia udah bilang udah Sandi aja deh, diperjelas Sandi. Kenapa? Sandi udah kena lo ya. Udah kena itu, gimana sih Bang? Abang kan pengacara. Jus. Iya Sandi, udah dibilang Sandi tuh, namanya Sandi. Sandi Soundestik lah gitu ya. Sandi aja deh. Ribet amat sih. Tuh kan Sandi aja deh. Udah namanya kesebut. Apa yang mungkin memberatkan Anda dari dakwaan? Karena Soundestik itu bukan Isa Zega bertanya kepada ahli bahasa yang dihadirkan di dalam persidangan. Ini apa? Jika dalam konteksnya pengertian. Buat yang belum tahu nih ya, gue ceritain. Jadi sebelum si Sarul itu bikin story nyerang MS Lo dan Mbak Sandi, Sarul ini tuh berupaya mencari WA-nya Mbak Sandi, ya, melalui Dr. Rocky. Terus ketika Dr. Rocky nanya, emang mau ngobrolin apa biar aku sampein, terus kata dia, Mami harus sampein sendiri ke Mbak Sandi. Sekarang kita pakai logika nih, kalau emang benar-benar penting ya, sepenting itu, kenapa dia nggak DM? Nah, karena nggak berhasil mendapatkan WA-nya Mbak Sandy ya, akhirnya bapak ini bikin story lah nyenggol MS Lo dan Mbak Sandy. Nah, pihak Mbak Sandy bingung dong, ini maunya apa sih ini orang gitu kan. Yaudah kita kata Mbak Sandy, udah kasih aja dong nomor saya gitu kan. Nah, akhirnya berkomunikasi lah ini si Mbak Sandy dengan laki-laki yang bernama Sarul ini gitu kan. Nah, sebelumnya dia nanya, gimana dok Oki? Mbak Sandy nggak ada nanya nomor WA Mami, nggak nanyain Mami. Bener nggak sepenting itu, bener Darul. Terus udah kan berkomunikasi lah mereka. Nah, pasti tanya, apa sih Mami begitu sama aku? Terus tahu jawabannya apa? Karena Mami kesel kamu itu berdamai lagi dengan Niki. Buat yang belum tahu nih ya, gue ceritain. Jadi sebelum si Sarul, kalau ada yang mengaku abangku sakit katanya, silahkan saudara. Kasus selebgram Isa Zega dilimpahkan Karma dibayar instan untuk Isa Zega. Setelah umroh kemarin di depan Ka'bah, Isa Zega itu mendoakan yang buruk untuk Nikita Mirzani. Nah, kali ini dia itu kena batunya, gengs. Kita lihat dulu video berikut ini. Ya Allah, kasihlah teguran buat Nikita, ya Allah, buat diri Pesta, ya Allah, yang mana telah memfitnah hamba, ya Allah. Banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya Allah. Ya Allah, hamba mengadu kepadamu, ya Allah. Ya Allah. Ternyata gengs, yang dulu cepuin Lucinta Luna ke isi lo tentang penyalahgunaan narkoba itu merupakan Isa Zega. Siapa yang ngasih tau Lucinta Luna nih? Itu merupakan DJ Gaby Vesta. Lucinta Luna dan Gaby Vesta itu kenal dari satu manajer yang sama, yaitu adalah Isa Zega. Tapi karena Lucinta Luna itu dulu keluar dari manajemennya Isa Zega dan balik ke manajer lamanya, nah mulailah Isa Zega itu sakit hati lalu membongkar aibnya si Lucinta Luna. Ya Allah. Dimanipulasilah bahwa Lucinta Luna itu menggunakan barang haram yang bernama X, padahal nggak sama sekali, gengs. Kita lihat dulu percakapan WhatsApp antara Isa Zega dengan Gaby Vesta ketika dulu si Isa Zega mau menyebab Lucinta Luna menggunakan barang haram tersebut. Catatan dosa dia sebelum dia ngejebak LL waktu itu buat masuk penjara dengan suruh Polela, dikasih Polela duta, terus suruh Polela itu beliin
ke sama dia, udah gitu lempar di tempat sampahnya LL ya. Astagfirullahaladzim. Tuh. Jarak banget anjir. Jadi dia pakai trik licik guys, dia itu akan menghalalkan segala cara untuk menghancurkan orang-orang yang licik guys. Dia itu akan menghalalkan segala cara Astagfirullah, untuk kasihan menghancurkan Luna. orang-orang yang dia nggak suka atau orang-orang yang dia benci. Ya my termasuk God. LL udah, aku udah. Nah targetnya dia itu pengen ngancurin Nikita. Sekarang itu targetnya dia pengen ngancurin Nikita. Jadi gimana caranya itu dia pengen lihat Nikita tuh hancur gitu loh. Aku tuh udah tahu permainan dia, aku udah tahu triknya dia. Gaby sendiri tuh bilang bahwa Isa Zega itu merupakan orang yang jahat, bikin bisnisnya si Gaby itu hancur, lalu membuat Lucinta Luna masuk penjara dan sebagainya. Di caption Instagram Lucinta Luna, dia itu bilang bahwa dia sama sekali nggak nyangka bahwa Isa Zega bakal berbuat hal seperti itu, karena mereka itu dulu kenal dari zaman di Kalibata, katanya seperti itu. Terus dia juga bilang bahwa dia tidak akan pernah melupakan isi love yang memaksa dia untuk mengakui barang haram tersebut, padahal nggak sama sekali dia menggunakannya, gengs. Dan di akhir captionnya dia juga bilang bahwa dia itu memaafkan si Isa Zega, tapi proses hukum tetap berjalan. Semoga Isa Zega jika terbukti memang benar melakukan hal tersebut terhadap Lucinta Luna agar segera ditangkap dan dipenjara supaya dia itu mendapatkan efek jerak. Amin. Karena dibayar instan untuk Isa. Amin, 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 amin. Allahumma amin, amin ya Allah. Enak kan? Siapa yang berani? Aduh, ulang lagi. Berapa? Daftar dulu. 12 88 12 88 57 7 lagi 9. April 2024, setahun yang lalu ya. Ternyata udah dapet THR ya dari si SS. Oh, begitu ceritanya. Duh, enak banget. Bentar, gua enak dulu, gua enak. Oke. Ini berarti Doktif bener ya emang ya. Udah segerombolan berarti emang bener nih. Sama aku, kok bisa ngambek sih? Ya ampun. Enak kan? Siapa yang berani? Aduh, ulang lagi. Berapa? Daftar dulu. 12 88 12 88 57 Barin minta air putih 7 dong, lagi barin. Tolong. 9. Ini ngambek sama aku, kok bisa ngambek sih? Ya ampun. Dia sengaja biar teman-teman kasih THR. Oke. Ternyata ya. Oke. Banyak kok yang Pengajuan eksepsi terdakwa Isa Zega dalam kasus pencemaran nama baik istri Juragan 99 Shandi Purnamasari ditolak oleh jaksa. Isa mengaku hal tersebut tidaklah menjadi masalah karena upaya tersebut juga sudah pernah ia alami dalam kasus sebelumnya. Terdakwa Isa mengatakan dirinya tidak merasa keberatan dan menerima dengan lapang dada atas keputusan jaksa terkait penolakan tersebut. Oke. Lagi baik. Posisi saya ditolak, tapi kan sidangnya diputuskan saya tidak terbukti bersalah. Jadi menurut pemikiran saya positifnya mungkin hakim ingin melihat gitu bukti-bukti otentik dari pelapor dan juga dari saya terlapor gitu. Positifnya seperti itu. Ada alat bukti yang apa namanya? Alat bukti tambahan mungkin apa? Ada alat bukti tambahan seperti ada ya nantilah kita tunggu di pengadilan gitu. Saksi yang meringankan ada juga nih. Ada, udah pasti. Berapa orang kan? Gitu. Ada sekitar 5 atau 6. Jadi kalau eksepsi ditolak bukan dari akhir segalanya. Karena ini yang kedua kalinya ya. Eksepsi saya pernah ditolak tapi saya menang di pengadilan. Jadi insya Allah masih positif di pengadilan Panjen ini masih ada keadilan yang sama yang saya dapatkan di Jakarta Selatan. Lima saksi penahanan yang belum dikabulkan ini kan? Oh, nggak apa-apa. Karena dulu juga saya juga udah pernah ditahan 4,5 bulan. Saya jalanin gitu. Nggak apa-apa, nggak ditangguhkan juga nggak masalah. Mungkin ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Pak Hakim. Tapi kalau dilihat dari aspek, saya kan kooperatif ya. Mulai dari panggilan dari pihak kepolisian, kejaksaan, sampai sekarang ini masih kooperatif gitu. Kecuali tidak pernah datang pada BAP pertama, kedua, ataupun ketiga itu mungkin alasan untuk penangguhannya ditolak itu besar gitu. Khawatir kalau lebaran nanti tetap di dalam. Oh nggak apa-apa, kan dulu juga lebaran di dalam. Oh gitu. Iya, Allah sudah membalas 2 kali lebaran di Mekah. Iya. Iya kan? Jadi nggak masalah. Tapi ini kan jauh dari keluarga mbak. Dari Gak usah bawa-bawa nama kita pede banget lu. Pede banget. Gak usah bawa-bawa.
Aduh. Oh, udah dari kecil saya jauh dari keluarga. Oh, gitu. Iya, udah mandiri. Malang dekat. Nggak jauh. Gimana? Masih full. Pengacara dari Sajega Fitra Roma. Puasanya masih full soalnya nggak datang bulan ya, Bo. Masih full. Iyalah nggak datang bulan. Laki gue juga suami gue puasanya full. Iyalah orang dia nggak ada batalnya. Emangnya kita perempuan pasti kita batal. Mau 5 hari, mau ada yang seminggu, mau ada yang 10 hari. Ya lu full terus lah ya puasa lu kagak.